Ini adalah Elephone C1 Max. Jika Anda bertanya-tanya apa arti kata Max di belakang nama ponsel ini, saya kasih tahu deh. Artinya cuma satu, layarnya berukuran besar. Seberapa besar? 6 inci saja, saudara-saudara. Cuma itu? Ya, cuma itu. Selain dimensi layarnya yang besar sekali untuk ukuran saya, sisanya tidak ada lagi yang Max pada ponsel ini, kecuali bobotnya yang juga Max. Kapasitas baterainya saja hanya 2800 mAh. Tergolong kecil untuk ukuran ponsel super jumbo seperti ini. Nyaris setengahnya saja dari kapasitas baterai ponsel tetangga yang juga memiliki nama Max, yaitu Xiaomi Mi Max 2. Padahal saya sempat mengira beratnya itu disumbang oleh besarnya baterai dari Elephone C1 Max ini. Rupanya kali ini saya salah. Daya tahannya juga biasa saja. Bisa bertahan supaya cukup sekali sehari ngecas, dengan syarat pemakaiannya ringan-ringan saja. Dengan pemakaian sedang ke berat, rasanya takkan kuat bertahan seharian. Performanya Max? Enggak juga. Menilik pada dapur pacunya yang ditenagai oleh prosesor besutan MediaTek yaitu MT6737 saja, rasa-rasanya performa nyatanya juga sebatas cukup saja. Jeda dan waktu tunggu rasanya cukup akrab dengan saya saat menggunakan ponsel ini. RAM-nya yang sebesar 2GB sudah cukup membantu agar multitasking di Elephone C1 Max ini dapat berjalan dengan normal. Skor benchmarknya pun tak tinggi, standar lah untuk sesama ponsel yang menggunakan prosesor ini. Untung saja masih enak dipakai bermain game. Saya rasa resolusi layarnya yang hanya HD ini cukup membantu meringankan beban sang prosesor. Oh iya, Elephone C1 Max ini memiliki sensor fingerprint yang diletakkan di punggungnya. Posisinya masih dapat dijangkau dengan baik oleh telunjuk saya. Akurasinya baik, namun memang terasa sedikit ada waktu tunggu untuk kunci layarnya dapat terbuka. Yang saya rasa lebih disebabkan oleh kinerja sang prosesor, bukan pemindai sidik jari ini. Dengan storage seluas 32GB dan slot SIM card yang hybrid, masalah penyimpanan rasanya tak akan menjadi masalah bagi Elephone C1 Max. Desainnya sendiri overall sangat tampan, dengan warna hitam yang juga misterius. Sedikit disayangkan, back covernya yang terbuat dari logam sangat mudah meninggalkan bekas sidik jari dan minyak. Untunglah dalam paket penjualannya sudah disertakan sebuah softcase bening. Elephone mulai konsisten menggunakan icon untuk ketiga tombol kapasitif di bawah layarnya ini. Dan ini adalah hal yang baik, karena begitu saya tunjukkan ke orang-orang, mereka sudah ngeh kalau desain tombol seperti ini pasti dimiliki oleh ponsel keluaran Elephone. Tombol kapasitif ini tak memiliki lampu latar, melengkapi absennya LED notifikasi pada ponsel ini. Balik lagi ke layarnya, Elephone C1 Max yang masih berasal HD 720p ini, apabila dipadukan dengan dimensi layar 6 inci, kerapatannya menjadi terasa kurang. Saya bisa notice perbedaan ketajamannya dari ponsel lain yang juga sedang saya gunakan. Pun soal warna yang dihasilkan, sedikit agak pucat terutama jika dilihat dari samping. Tapi sedikit saja sih. Jadi pesimis nih sama HP yang satu ini. Tenang dulu, ada satu hal menarik yang ditawarkan oleh Elephone C1 Max ini. Kamera belakangnya ganda loh, resolusinya 13 dan 5 megapiksel. Setup kameranya untuk bokeh-bokehan alias ada mode wide aperture. Saat mengambil gambar dengan mode ini, ada dua pengaturan utama yang dapat kita sesuaikan. Yang pertama adalah seberapa kabur latar belakang gambar yang kita inginkan. Dan kedua adalah seberapa luas daerah yang mendapat fokus. Tadinya saya berpikir, wah keren juga ya bisa mengatur dua hal ini. Tetapi setelah melihat hasilnya, saya malah merasa kok masih bagusan background blur yang dihasilkan oleh software image editor atau bahkan toolsnya Instagram. Namun dalam kondisi pengambilan gambar normal, kamera Elephone C1 Max tergolong baik jika mengingat level harga jualnya yang sangat terjangkau. Sementara dalam kondisi kurang cahaya, kameranya tak bisa diharapkan terlalu banyak. Dan ini masih termasuk wajar, lagi-lagi karena harganya yang hanya sekitar 1,4 juta rupiah ini. Untuk kamera depannya, meskipun untuk ponsel murah meriah, saya menilai kualitasnya masih di bawah rata-rata. Memang seperti apa sih hasilnya? Langsung saja yuk, kita tengok hasil foto menggunakan kamera dari ponsel Elephone C1 Max ini.
Masuk ke kesimpulan, Anda wajib mencoret ponsel ini dari daftar pencarian jika Anda tak nyaman menggunakan smartphone yang besar dan berat. Ya, iPhone C1 Max hanya akan cocok digunakan sebagai ponsel kedua atau sebagai pengganti tablet. Ukuran 6 inci saya rasa sudah tak nyaman jika digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Terlebih beratnya juga ekstra. Digunakan untuk keperluan multimedia, seperti menonton seri drama dan bermain game casual, mungkin akan cukup nyaman. Kenapa saya bilang mungkin? Karena performanya tidak terlalu tinggi, jadi probabilitas kemunculan lag juga akan cukup tinggi. Sementara daya tahan baterainya yang tergolong biasa saja, bisa jadi kurang jika digunakan bermain terus-menerus. Satu nasihat dari saya, ingatlah bahwa ukuran besar saja belum tentu membuat Anda puas. Yang lebih penting itu adalah komunikasi dan pengertian. Ini soal handphone ya, bukan soal yang lain. Demikian review singkat dari iPhone C1 Max yang saya dapatkan dari tomtop.com ini. Hatur nuhun, dari Kota Garut saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing, ooh, you've got one life to